Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024, jangan pernah memikirkannya. Bab 7346 sampai bab 7350. Mendengar bahwa Nanako ingin mencoba lagi, Guru Jingking tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk setuju dan berkata, jika pendonor ingin berhasil memasuki dunia bawah sadar, cara teraman adalah dengan meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Nanako terdiam beberapa saat dan bergumam, jika kamu memotong 7 emosi dan 6 keinginan, apa gunanya hidup? Guru Jingking berkata tanpa ragu-ragu, hanya dengan memotong 7 emosi dan 6 keinginan, kita dapat memiliki kesempatan untuk menjadi Buddha dan menyelamatkan semua makhluk hidup dengan lebih baik. Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, dengan segala hormat, jika kamu dengan sepenuh hati mencari Buddha, bukankah itu semacam 7 emosi dan 6 keinginan? Jika kamu dengan sepenuh hati berpikir untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, bukankah itu juga sejenis dari 7 emosi dan 6 keinginan? Mengejar semua makhluk hidup memang benar. Tetapi juga tidak semua orang tidak puas dengan keadaannya saat ini, jika dia menjalani kehidupan yang bahagia dan puas. Mengapa dia membutuhkan orang lain untuk membantunya? Mengatakan itu, Nanako menambahkan, lebih jauh lagi, karena aku mempunyai keluarga dan kekasihku sendiri, aku tidak bisa menyingkirkan mereka dari pikiranku. Bahkan jika aku bisa melupakan mereka semua, karena aku ingin mencapai pencerahan dengan sepenuh hati, bagaimana aku bisa mengejar pencerahan? Pencerahan adalah keinginan saya yang lain. Saat saya memasuki lautan kesadaran dan melompat turun, itu untuk pencerahan, tetapi saya ingin menipu diri sendiri, atau menipu lautan kesadaran. Saya jelas datang untuk itu, tapi aku ingin melepaskannya. Jika kamu mengira aku tidak punya keinginan atau hasrat, bukankah itu sama saja dengan menipunya? Guru Jingking terkejut sesaat. Lalu menghela nafas pelan. Apa yang dikatakan pendonor tidak masuk akal. Setelah itu, dia bertanya lagi, lalu apa rencana donor kali ini? Nanako menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu, saya hanya ingin mencoba lagi. Terlepas dari berhasil atau gagal, saya tidak akan mengganggu guru lagi hari ini. Guru Jingking berkata, biksu malang itu punya banyak waktu, jadi pemberi donor tidak perlu terburu-buru. Nanako mengangguk penuh rasa terima kasih, lalu memejamkan mata, dan sekali lagi menggunakan metode introspeksi untuk membawa kesadarannya ke lautan kesadaran. Seperti sebelumnya, Nanako masih berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kesadarannya ke tingkat yang lebih tinggi kali ini. Namun, upaya sebelumnya menghabiskan banyak energi, kali ini jelas jauh lebih sulit untuk mendorongnya. Namun meski kesulitan, Nanako tetap berusaha sekuat tenaga untuk melakukan upaya tersebut. Selama proses inilah dia akhirnya mengerti mengapa Guru Jingking membutuhkan 8 tahun untuk mencapai pencerahan,
Dia selalu berusaha keras untuk memindahkan kesadaran spiritualnya ke tempat yang lebih tinggi, yang menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik. Setelah mencobanya 2 kali, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kelelahan mental ini. Selain itu, pencerahan adalah masalah ribuan upaya yang terus-menerus. Beberapa tahun pencerahan sudah dianggap sebagai waktu yang singkat dalam proses panjang kultivasi. Nanako mencoba yang terbaik untuk mendorong kesadarannya ke tingkat ekstrim yang bisa dicapai oleh kondisinya. Ketika dia menyadari bahwa seluruh energinya telah habis, dia langsung rileks sepenuhnya dan membiarkan kesadarannya jatuh bebas dari ketinggian. Dalam proses keberadaannya kali ini, berbagai pemikiran masih terus mempengaruhi kesadarannya. Seperti terakhir kali, semuanya tentang orang tuanya, kerabat, dan Ye Chen yang dia pikirkan siang dan malam. Nanako akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa begitu banyak pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat ini pasti karena perasaan jatuh bebas yang membuat orang merasa sekarat. Dan perasaan sekarat ini dengan sendirinya akan membuat orang memikirkan banyak orang dan hal. Nanako tidak berusaha melupakan segalanya dan meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan seperti yang dikatakan Guru Jingking. Dia hanya berpikir tanpa sadar. Guru Jingking berkata bahwa Anda tidak dapat terjun langsung ke lautan kesadaran ini, tetapi Anda harus berintegrasi ke dalamnya. Lalu apakah ini berarti bahwa kesadaran ilahi dan lautan kesadaran secara inheren dapat digabungkan? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa orang telah menguasai cara fusi, tetapi beberapa orang tidak pernah mengerti maksudnya. Memikirkan hal ini, hati Nanako tiba-tiba tergerak. Lautan kesadaran ada di dalam tubuhku dan di dalam zifuku. Jadi ia seharusnya memahamiku dengan baik. Ia harus mengetahui bahwa tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Jika demikian, itu juga mengharuskan saya untuk meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan untuk menyatu dengannya, yang dengan sendirinya menjadi paradoks yang tidak dapat dipecahkan. Apakah ini berarti kesadaranku tidak memiliki kesempatan untuk berintegrasi dengannya? Jika itu masalahnya, saya tidak akan bisa mencapai pencerahan dalam hidup ini. Pada saat ini, kesadaran Nanako kembali jatuh ke lautan kesadaran yang sunyi dan indah. Dampaknya yang kuat menghancurkan kesadarannya ke kedalaman lautan kesadaran, dan kesadaran Nanako kembali rusak parah. Seluruh kesadaran tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kemudian, tekanan besar dari lautan kesadaran menyapu dirinya lagi, dan kesadarannya akan segera menuju ke laut. Ito Nanako sedikit putus asa saat ini, bukan karena 2 kegagalan yang membuatnya menyerah, tapi dia tahu dirinya sendiri. Bahkan jika dia bisa melepaskan mendiang ibu dan ayahnya yang sudah pulih dari kesehatan dan menikmati masa tuanya, dia tidak bisa melepaskannya. Selanjutnya Ye Chen. Kehidupan barunya diberikan kepadanya oleh Ye Chen. Pada saat ini, meski dia masih didorong ke permukaan oleh lautan kesadaran, dia merasa siap untuk berjuang dan melawan untuk pertama kalinya.
Kesadarannya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Jika saya tidak pernah menyadari kebenarannya, saya akan mati suatu hari nanti. Kematian tidaklah buruk, ibu saya sudah lama meninggal, dan ayah saya juga akan meninggal sebelum saya. Bagaimana dengan Ye Chen-jun? Pasti ada seseorang. Maukah kamu berjalan bersamanya? Kalau begitu, ku harap orang yang berjalan bersamanya adalah aku. Memikirkan hal ini, kesadarannya menjadi bersemangat. Sambil berjuang keras dan mencoba menyelam lebih dalam untuk menahan daya apung lautan kesadaran, dia berkata dengan keras di alam bawah sadarnya, Saya tahu itu Ye Chen-jun adalah pria yang sudah menikah. Aku juga tahu bahwa jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah itu memalukan dan tidak bermoral. Tapi aku sangat mencintainya dan aku tidak bisa berhenti mencintainya apapun yang terjadi. Saya tidak bisa menghancurkan pernikahan dan keluarga Ye Chen-jun. Tapi saya tidak ingin melepaskan kesempatan untuk berkultivasi bersamanya. Ini sama kontradiktifnya dengan Anda ingin saya meninggalkan emosi dan keinginan saya. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Sama sekali. Namun, masih ada peluang untuk menyelesaikan semua kontradiksi ini. Jika Anda dan saya bisa menjadi satu dan membiarkan saya berhasil mewujudkan Tao, saya juga akan memiliki kesempatan untuk mencari kehidupan yang lebih lama. Selama saya bisa bertahan, saya bisa teruslah menunggu. Saya tidak peduli apakah itu 80 tahun, 100 tahun, atau bahkan 200 tahun. Jadi, jangan coba-coba mendorongku keluar dalam sekejap. Nanako berenang mati-matian menuju kedalaman lautan kesadaran. Untuk menahan daya apung lautan kesadaran yang ada di mana-mana, Nanako menghabiskan hampir seluruh energinya untuk melawannya. Dia seperti pelari maraton yang menghabiskan seluruh kekuatannya dalam kompetisi. Kakinya telah kehilangan semua kekuatan dan tidak bisa bahkan berdiri saat ini. Saya masih bergerak maju secara mekanis. Saat dia terus melawan dengan putus asa, dia merasa kesadarannya perlahan-lahan kabur dalam perlawanan. Seperti pemadaman listrik yang paling ditakuti para penyelam, kesadarannya perlahan-lahan kabur. Pada saat ini, kesadarannya tiba-tiba terhenti di lautan kesadaran. Daya apung yang sangat besar dari lautan kesadaran sepertinya menghilang seketika pada saat ini. Awalnya, kesadarannya seperti gelembung, didorong ke permukaan laut oleh gaya apung. Tapi sekarang, kesadarannya sedang diperas secara gila-gilaan oleh lautan kesadaran, dan tekanan serta daya apung sebenarnya telah mencapai keseimbangan yang halus di lautan kesadaran. Kesadaran Nanako hampir hilang, namun saat ini, secara naluriah dia masih berusaha sekuat tenaga untuk terus menyelam. Keseimbangan aslinya yang halus langsung rusak, dan kesadarannya sepertinya kehilangan semua daya apungnya dan perlahan mulai jatuh lebih dalam. Semua kesadarannya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dunia menjadi sunyi senyap, dan bahkan kesadarannya telah hilang sama sekali. Saya tidak tahu berapa lama. Tetapi titik cahaya kecil tiba-tiba muncul di lautan kesadaran yang gelap. Begitu titik cahaya ini muncul, ia dengan cepat tenggelam ke dasar. Segera setelah itu,
Lebih banyak titik cahaya yang tidak dapat dijelaskan muncul di lautan kesadaran. Titik-titik cahaya ini seperti sel-sel kecil. Semuanya mulai menyatu menuju dasar lautan kesadaran. Nanako Ito yang sudah kehilangan kesadaran tiba-tiba terbangun. Setelah bangun, sebelum dia membuka matanya, dia merasakan seluruh aula Buddha seakan-akan berada di depannya, dan dia seolah-olah berada di luar, menghadap ke seluruh kuil dari perspektif Tuhan, kuil Buddha. Dia dapat melihat bahwa di aula Buddha, Guru Jingking sedang menatapnya sambil membaca kitab suci dalam hati. Ekspresinya tampak sedikit cemas. Tetapi dia masih duduk bersila di atas kasur, tidak bergerak seperti patung lilin. Pada saat ini, dia merasakan keributan yang tidak biasa di atap aula Buddha. Jadi dia berpikir sedikit, dan kesadarannya sampai ke atap yang bergolak luar biasa, di mana dia melihat seekor tokek dengan hati-hati mendekati seekor lalat. Dan kemudian, tokek itu tiba-tiba menggeliat, menjulurkan lidahnya dan memasukkan lalat ke dalam mulutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, Nanako bahkan bisa mendengar suara tokek yang menelan lalat. Kemudian, dia merasakan suara gemerisik halus lagi, dan sambil berpikir, dia sampai di sudut aula Buddha dan melihat sederet semut merayap dalam barisan. Perasaan luar biasa ini mengejutkan Nanako. Mau tak mau dia ingin kesadarannya meninggalkan aula Buddha. Tetapi kesadaran spiritualnya tidak bisa meninggalkan aula Buddha sama sekali. Tepat ketika dia ragu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Kemudian, sudut pandang Tuhan benar-benar hilang. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan kesadarannya kembali ke dirinya sendiri. Namun, yang berbeda dari kegagalan sebelumnya adalah saat dia bangun kali ini, Nanako merasa segar dan nyaman yang tak terlukiskan. Melihat dia membuka matanya, Guru Jingking menghela nafas lega dan berkata tanpa sadar, kali ini pendonor telah bermeditasi selama lebih dari 10 menit, yang jauh lebih lama dari sebelumnya. Bagaimana perasaan Anda? Nanako berkata jujur. Rasanya seperti aku bisa keluar dari tubuhku. Tapi perasaan itu hilang setelah tidak bertahan lama. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Guru Jingking mengangguk ketika jiwa meninggalkan tubuh. Ia sebenarnya menggunakan energi spiritual untuk merasakan lingkungan sekitar. Ini hanya dapat diwujudkan setelah pencerahan berhasil. Orang seperti biksu malang yang tidak memiliki energi spiritual meninggalkan lautan kesadaran tidak memiliki kemampuan ini sama sekali. Bahkan donor tadi setelah mencobanya 2 kali berturut-turut, saya pasti terlalu lelah dan berhalusinasi. Nanako mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika tiba-tiba ada sedikit gerakan di atap. Dia segera mendongak dan melihat seekor tokek mengejar laba-laba. Tokek itu sepertinya yang baru saja dia lihat dari sudut pandang Tuhan. Dia menatap tokek itu dengan cermat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sepertinya, itu bukan ilusi. Bersambung.